Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan yang bertemaan dengan konsep pendidikan. Dan kepada dosen pengampu, Ibu Dr. Rita Aryani MM, saya izin untuk menyelesaikan tugas ujian akhir saya yang telah Ibu berikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widiani Julia Ikhtiara dengan nomor NIM 1872450031 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang konsep pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan konsep pendidikan? Pendidikan merupakan usaha yang sengaja secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai seorang warga masyarakat dengan memilih isi atau materi, kemudian strategi, kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Konsep pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan sebagai suatu sistem. Yang kedua, pendidikan dalam jalur, dalam jenjang, dan jenis pendidikan. Dan yang ketiga, ada 6 pilar pendidikan. Kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Kenapa pendidikan bisa disebut sebagai suatu sistem? Karena ilmu pendidikan merupakan sebuah sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh melalui riset yang disajikan dalam bentuk konsep-konsep pendidikan. Konsep-konsep pendidikan tersebut tidak lain merupakan berdasarkan pengalaman yang ditata berdasarkan sistematis menjadi satu kesatuan yang disebut skema konseptual. Pendidikan sebagai suatu sistem terdapat 3 kategori yang akan kita jalani. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada output. Adapun hal-hal yang mempengaruhi dalam instrumen input, yang pertama ada objek atau manusia, dan yang kedua ada metode yang kita gunakan, yang ketiga ada material lain-lainnya. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi dalam instrumen proses, yaitu proses belajar mengajar, yang di dalamnya ada faktor materi, faktor lingkungan, faktor instrumen, dan faktor subjek. Selanjutnya hal yang mempengaruhi dalam instrumen output, yaitu ada hasil dari proses, yang selanjutnya perubahan perilaku atau prestasi mutu yang dihasilkan. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya tentang konsep pendidikan, yaitu ada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang jalur pendidikan. Jalur pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jalur pendidikan formal, yang kedua ada pendidikan informal, dan yang ketiga ada pendidikan non-formal. Yang pertama, kita akan bahas tentang pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan secara sistematis dan terstruktur untuk lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Dan yang selanjutnya, tentang pendidikan informal. Pendidikan informal adalah proses belajar yang tidak terstruktur dan tidak diakui secara resmi oleh pemerintah, namun masih memberikan pengetahuan dan keterampilan. Yang terakhir ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal, namun masih terstruktur dan memiliki tujuan tertentu. Dan adapun pembahasan kita yang selanjutnya yaitu tentang jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan diantaranya yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang jenis pendidikan. Jenis pendidikan terbagi menjadi 7. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang memfokuskan pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar bagi semua individu. Dan yang kedua, ada pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang memfokuskan pada pengembangan keterampilan dan kompetensi spesifik dalam bidang tertentu untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. Yang ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang memfokuskan pada pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan intelektual dalam bidang ilmu tertentu.
Dan yang keempat, ada pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah pendidikan yang mempersiapkan individu untuk memiliki kompetensi dan keterampilan spesifik dalam bidang profesi tertentu. Yang kelima, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang memfokuskan pada pengembangan keterampilan dan kompetensi spesifik dalam bidang tertentu untuk mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja. Yang keenam, ada pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang memfokuskan pada pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan praktik agama serta moral. Dan yang terakhir, ada pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti disabilitas atau bakat istimewa. Baik, kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir tentang konsep pendidikan, yaitu ada 6 pilar pendidikan. 6 pilar pendidikan itu yang pertama ada learning to know. Learning to know bukan hanya sebatas mengetahui dan memiliki materi, informasi sebanyak-banyaknya, menyimpan dan mengingat selama-lamanya dengan setepat-tepatnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan. Namun juga kemampuan dalam memahami makna di balik materi yang telah diterimanya. Dengan learning to know, kemampuan menangkap peluang untuk melakukan pendekatan ilmiah diharapkan bisa berkembang yang tidak hanya melalui logika empirisme semata tetapi juga secara transcendental atau kemampuan mengaitkan dengan nilai-nilai spiritual. Yang kedua, ada learning to do. Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know. Kelemahan model pendidikan dan pengajaran yang selama ini berjalan adalah dengan materi atau mengajarkan dan kurang menuntut orang untuk berbuat atau melakukan sebuah praktek semangat retorika lebih besar dari action. Yang dimaksud learning to do bukanlah kemampuan berbuat mekanis dan pertukangan tanpa pemikiran. Dengan demikian, peserta didik akan terus belajar bagaimana memperbaiki dan menumbuh kembangkan, juga bagaimana mengembangkan teori atau konsep intelektualnya. Dan 6 pilar yang ketiga adalah learning to be. Manusia itu hidup sendiri tanpa bekerja sama atau saling tergantung dengan manusia yang lainnya. Manusia di era sekarang ini bisa hanyut di telan masa jika tidak berpegang teguh pada jati dirinya. Learning to be akan menuntut para peserta didik menjadi ilmuwan sehingga mampu menggali dan menentukan nilai kehidupannya dalam hidup bermasyarakat sebagai hasil belajar. Dan ada pun 6 pilar yang keempat, yaitu ada learning to live together. Learning to live together ini merupakan kelanjutan yang tidak dapat dielakkan dari ketiga poin di atas. Oleh karena itu, premis ini menuntut seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi educated person yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat maupun bagi seluruh umat manusia. Dan yang selanjutnya ada learning how to learn. Learning how to learn memerlukan model pembelajaran baru, yaitu pengesaran dari model belajar memilih atau menghafal menjadi model belajar mencari atau meneliti. Asumsi yang digunakan dalam model belajar adalah pendidik tahu atau pendidik mengetahui peserta didik tidak tahu. Oleh karena itu, pendidik memberi pelajaran, kemudian peserta didik hanya menerima yang dipentingkan. Dalam model belajar memiliki itu adalah penerimaan pelajaran yang akan menerima sebanyak-banyaknya, menyimpan selama-lamanya dan menggunakannya sesuai dengan aslinya, serta menurut instruksi yang telah diberikan. Pada proses belajar menjadi peserta didik sendiri yang mencari atau meneliti, menemukan jawaban atas pertanyaan yang dihadapinya. Sedangkan pendidik hanya dituntut untuk membimbing, memotivasi, memfasilitasi, memprovokasi, atau juga pendidik bisa mempersuasi. Dan 6 pilar yang terakhir yaitu ada learning to throughout learn. Learning to throughout learn adalah konsep yang menekankan pentingnya kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan pengetahuan serta keterampilan baru sepanjang hidup. Nah, teman-teman semuanya, akhirnya kita sampai di akhir pembahasan kita. Jadi, kesimpulannya yaitu pendidikan adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi individu dalam aspek intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk memperkaya pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang guna mempersiapkannya untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan konsep pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.